Halo Sobat Sambut, buat kalian nih yang lagi cari mobil hatchback tapi pengen yang mobil-mobil agak lawas sedikit 2012-2013 lah, tapi pastinya masih ganteng. Ini dia pilihan yang tidak pernah salah, Toyota Yaris tipe S 2013 Matic. Selamat pagi Sobat Sambut, dimanapun kalian semua berada. Kembali lagi di Mobil Bagus Tuh Tadi bersama gue Jose. Hari ini kita mendapatkan satu unit yang pastinya terkenal banget di kalangan muda, anak muda, yaitu Toyota Yaris yang tipe S tahun 2013. Dan ini adalah yang versi automatic. Pastinya kita akan membahas kupas tuntas ya, mulai dari eksterior, interior maupun dari fitur-fiturnya. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya kalian bisa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan konten-konten kami yang menarik lainnya. Nah, untuk Yaris yang tipe tahun segini tuh biasa dikenal dengan sebutan Yaris Bakpao. Jadi beberapa Yaris ini punya julukan-julukanannya ya. Ada Yaris Joker, Yaris Bakpao. Nah, Yaris Bakpao yang ini karena bentuknya ini membulat seperti bakpao ya. Untuk di bagian depannya yang gue suka adalah di bagian grillnya nih, terutama nih. Grillnya ini dia aksennya bukan berwarna chrome, tapi dia berwarna hitam legam seperti ini ya. Dan motifnya ini ala-ala kayak honeycomb gitu ya. Jadi kayak kesan sportinya tuh pastinya dapat banget. Dan untuk di bagian headlampnya ya, kita lihat headlampnya ini crystal clear gini ya. Dan dia masih menggunakan lampu halogen, baik dari bohlam, high beam maupun low beamnya. Sementara untuk di bagian fog lamp juga lengkap banget nih, ada aksen chrome-nya. Jadi tadi kalau misalnya di bagian grill dia sudah berwarna hitam, nah dia ada aksen chrome-nya di sini. Jadi biar nggak polos-polos banget dan mendapatkan kesan mewah pastinya. Dan untuk fog lamp-nya juga masih halogen pastinya. Kemudian juga kalau kita lekukan depannya tuh yang saya suka adalah dia nggak terlalu polos. Jadi kayak masih dapat kesan sportinya ya. Kayak nih garis-garis lekukannya ini di bagian pinggir nih. Jadi bikin dia makin sporty pastinya. Nah, sekarang kita lihat di bagian sampingnya yuk. Sekarang kita lihat di profil bannya nih. Untuk hatchback sekeren ini dia memiliki ukuran ban ring 15 inci dengan profil bannya 185/60 dan pastinya velgnya masih menggunakan velg single tone. Kalau misalnya kalian punya selera modif, velg T37 kayaknya masih masuk lah ya. Kemudian untuk di bagian atas kaca spionnya ini dia disematkan dengan lampu sen yang sayangnya belum LED ya, dia masih menggunakan bohlam maksudnya. Maaf nih, aksen Inggrisnya keluar jadi. Kemudian juga kalau kita lihat di bagian atas, dia ada talang air yang memanjang sampai ke bagian belakang. Kemudian kalau kita lihat di bagian bawah nih, yang terlihat dia makin sporty ya, meskipun ini bukan tipe TRD, dia ada side skirtnya. Dan di sini juga ada garnishnya nih, memanjang sampai ke bagian belakang. Jadi kesan sportinya pastinya dapat banget nih. Jadi nggak terlalu polos gitu. Sementara untuk di bagian handle pintunya, dia sudah ada power door lock. Nah, kalau sudah ada power door lock ini, sudah pasti mobil ini kuncinya keyless. Karena di tahun 2013 mobil keyless itu rada jarang. Jadi pastinya ini spesial nih di tahun segitu. Sekarang mari kita lihat bagian belakangnya. Nah, sekarang kita lihat di bagian belakangnya nih. Ganteng banget dan sporty abis pastinya. Meskipun ini mobil tahun 2013 tapi masih kick in banget desainnya untuk di tahun 2023. Nah, kita lihat di bagian atasnya dulu nih. Untuk bagian atasnya, antenanya masih menggunakan antena konvensional. Dan yang menarik dari mobil ini, dia spoilernya gede banget. Jadi kayak terlihat sporty look banget. Nah, ini yang menarik tapi sekaligus aneh juga nih. Kenapa bisa kita bilang aneh? Karena di high mount stop lamp dan stop lamp kiri dan kanan ya, itu lampunya LED. Nah, nanggung banget ya. Kenapa nggak bagian depannya juga LED gitu? Kan biasanya kalau mobil-mobil itu depannya LED, belakangnya masih bohlam. Tapi ini kebalik. Dia stop lampnya LED, tapi depannya bohlam. Ya, nggak apa-apa lah. Mungkin di tahun itu suatu gebrakan baru bagi Toyota. Tapi untuk di bagian lampu mundur dan di lampu sen kiri kanannya, semuanya masih menggunakan bohlam. Kemudian juga yang unik dari membuka bagasinya, dia bukan yang tuas cungkil ya, tapi dia bentuknya seperti ini nih. Jadi di atasnya ada tombol locknya, dan ini ada tombol buat buka bagasinya. Jadi kalau dibuka gini doang nggak bisa ya, harus ditekan dulu nih tombolnya. Nah, baru kita bisa buka gitu. Dan untuk fitur keamanannya seperti kamera mundur belum ada. Jadi di sini hanya ada
2 titik sensor parkir ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan kemudian juga di sebelah kiri dan sebelah kanan ada reflektor lamp, juga ada body kit gini ya, ala-ala. Meskipun ini bukan tipe TRD, tapi ini udah ganteng banget lah gitu. Jadi makasih banget nih Toyota buat desain-desain yang mobil agak menengah ke bawahnya tuh bukan yang tipe TRD, masih dikasih body kit ganteng gitu. Mari kita intip bagasinya. Meskipun memang mobil ini mobil hatchback 2 baris ya, bagasinya tidak bisa dibandingkan dengan mobil-mobil SUV atau mobil MPV ya, seadanya lah segini. Tapi kalau misalnya kalian mau taruh tas golf, ya masih muat lah di sini. Atau mau nyulik 1 orang taruh di sini juga masih muat pastinya. Dan kalau kita lihat di bagian bawah ya, ada apa? Mari kita buka. Nah, dia yang unik juga, nggak bisa langsung ditarik ini ya, karena dia ada kunciannya di sebelah kanan, di sebelah kiri. Jadi nggak bisa langsung dibuka. Nah, kalau kita lihat di bawah sini, ada ban serep sama toolkit seperti dongkrak maupun kunci-kunci. Nah, ini kita tutup lagi ya. Kemudian di sebelah kiri dia ada lampu bagasi, jadi agak ngebantu nih kalau misalnya di tempat gelap. Nah, kursi baris kedua ternyata bisa dilipat rata sejajar dengan bagasi. Jadi kalau misal kalian mau bawa barang-barangnya agak lebih banyak, terus kebetulan cuma kalian sendiri atau berdua, ya ini bisa banget pastinya. Jadi ergonomis sekali pastinya ya. Sekarang mari kita lihat sektor mesinnya yuk. Nah, seperti ini tampilan dapur pacu dari Toyota Yaris 2013. Mobil ini berkapasitas 1500 cc dengan teknologi VVT-i dari Toyota. Dan untuk spesifikasi mesin lebih lanjut maupun dari output powernya juga nanti akan ditampilkan di layar ini oleh editor kami yang berkelas. Nah, ini kecil-kecil cabai rawit, karena tadi kalau misalnya kami coba di putaran bawah itu tenaganya ngisi banget, nyentak banget. Dan yang saya suka juga bagian cupnya ini masih rapi, peredamnya juga nggak ada yang ngelupas ya. Dan karena ini hatchback kecil gitu, jadi kayak nih ringan banget. Tuh, ringan banget. Jadi sangat ramah terhadap orang-orang yang lemah ya. Sekarang mari kita masuk ke bagian dalam. Nah, sekarang kita udah di dalam interior dari Toyota Yaris ini. Pertama-tama kita lihat dari sisi door trimnya dulu ya. Pastinya masih ganteng banget, dan dia ada handle yang cukup besar ya di sebelah sini. Dan di sini ada pengaturan seperti power window lock, power door lock, kemudian juga power window yang autonya hanya di sisi driver aja, up and down. Kemudian di bagian bawah sini dia ada door pocket dan cup holder yang tidak terlalu besar pastinya. Di sebelah kanan di bagian dashboard, di sini kita bisa taruh receh, tapi mungkin kalau misalnya botol kecil gitu mungkin masih bisa ya taruh sini. Tapi kalau misalnya kayak botol terlalu gede gitu kayaknya nggak bisa. Nah, kemudian di bawah kaca penyimpanan ini dia ada tombol start-stop engine-nya dan ada pengaturan kaca spion yang sudah elektrik dan auto retract. Kemudian di bagian bawahnya sini dia ada tuas untuk membuka bagasi, dan tuas untuk membuka bensin dia ada di sebelah bagian kursi. Nah, untuk pengaturan bagian kursinya juga cukup lengkap nih, karena kita bisa naik turunin joknya. Tapi meskipun masih manual ya udahlah nggak apa-apa. Nah, dan untuk senderannya juga bisa diatur. Untuk di bagian setir sini gripnya benar-benar enak banget, tapi dia tidak membulat full ya. Jadi dia di bagian atasnya membulat, tapi di bagian bawahnya datar. Nah, untuk pengaturan setirnya dia tilt up dan tilt down, tapi tidak teleskopik ya. Dan dia sudah dilengkapi dengan audio steering switch di sebelah kiri yang langsung terintegrasi dengan multimedia yang di tengah sini. Nah, ini salah satu mobil unik juga karena speedometernya ada di tengah, bukan di bagian kanan. Di bagian sebelah kanan ini kita bisa lihat ya, sudah digital MID-nya. Jadi kita bisa lihat ada indikator bensin, kemudian juga jam dan odometer, trip A dan trip B. Kemudian di sebelah tengah sini dia masih menggunakan analog ya, dan aksennya masih agak jadul karena berwarna kuning gitu. Tapi wajar lah, mobil tahun 2013 masih bisa dimaklumi. Kemudian untuk pengaturan AC-nya dia ada di sebelah tengah sini dan sebelah kanan dan kiri. Tapi ini yang saya suka ya, dia ada bentuk rum melingkar di bagian AC, jadi terlihat kesan mewah gitu. Tapi di tengah sini nggak ada, dia cuma ada silver ini aja. Kemudian ada tombol hazard, kemudian juga tombol audio control-nya, dan ada tombol volume. Kemudian juga untuk multimedianya ini hanya bisa CD dan DVD ya, belum bisa Bluetooth maupun audio jack-nya juga belum ada ya di sini. Untuk pengaturan AC-nya
cukup lengkap. Dia ada pengaturan arah semburan dari atas dan di bagian kaki. Memang belum ada heater ya di sini. Tapi dia ada front defoggernya. Jadi lumayan lah. Nah, untuk di bagian dashboard sebelah kiri, di sini juga cukup lengkap ya. Dia meskipun tidak soft opening, tapi cukup luas bagasinya. Nah, kita lihat di bagian atas ini juga ada tempat penyimpanan lagi ya. Jadi ada dua, atas dan bawah. Kemudian juga dia bisa dibuka. Untuk di bagian atas guys, dia sun visor-nya sudah ada vanity mirror, namun tidak ada lampu ya. Sama juga di bagian sisi penumpang depan juga ada ya. Kemudian untuk kaca spion tengah, dia sudah day and night view. Dan untuk lampunya masih berfungsi dengan baik nih, elektrikal ya. Nah, transmisi ini otomatis, tapi dia tidak bisa dibikin manual ya. Nggak kayak yang Yaris yang di atasnya itu Yaris Joker, tapi nggak apa-apa. Nah, kemudian di sini ada parking brake, masih manual. Dan di bagian kulitnya nih kayak aksen jok racing gitu ya. Di bagian tangannya warnanya kemerah-merahan dan dia ada stitching garis merahnya gitu. Jadi sporty look gitu. Sekarang mari kita beralih ke bagian tengah. Nah, sekarang kita udah di baris keduanya nih guys. Untuk di bagian legroomnya benar-benar lapang banget. Nah, dan untuk headroomnya juga lumayan cukup lapang. Untuk tinggi saya yang 170 cm. Di bagian kursinya ini tapi polos ya, dia nggak ada seat pocket, tapi seat pocketnya ada di sebelah kiri. Aneh aja gitu, kenapa nggak seat pocketnya di sebelah kanan juga ada gitu. Nah, kemudian juga di sini ada gantungan barang ya, maksimal 4 kg. Kemudian juga di sini ada cup holder lagi, dan di sebelah kiri dan sebelah kanan juga tetap ada cup holdernya ya. Dan yang unik juga dari door trimnya, kalau kita lihat dia kacanya nih bukannya kayak gini ya bentuknya, jadi nggak nyatu sama senderan tangan. Oke, biasanya senderan tangan kita kan begini. Nah, di sini ada ininya nih, power window-nya, tapi power window-nya ternyata cuma di sini aja. Nah, untuk aksen pintu belakangnya juga sama ya dengan yang pintu bagian depan. Jadi di sini ada warna merah-merahan yang menampilkan sporty look. Kemudian untuk lampunya, lampu bacanya ini masih berfungsi juga dengan baik di bagian tengah dan di bagian depan. Namun sayangnya di bagian tengah sini dia tidak ada armrest guys. Jadi ya mungkin tangan kiri kita hanya bisa levitating atau melayang. Ya, jadi cukup tidak praktis ya. Tapi nggak apa-apa. Kemudian untuk fitur keamanannya juga lengkap, ada dual SRS airbag, kemudian juga ABS. Namun sayangnya belum ada ISOFIX sih. Jadi kalau misalnya kalian punya baby bayi, harus hati-hati ya. Dan kita akan sampai pada kesimpulan yang menarik, yaitu harganya. Nah, sekarang kita sambil jalan, nanti kita bahas harganya juga nih guys. Tapi untuk driving experience kita kecil-kecilan lah ya. Yang menyenangkan dari Yaris ini adalah radius puternya. Jadi untuk yang Yaris Joker tuh terkenal ya radius puternya tuh kecil banget. Tapi untuk yang Yaris Bapau ini radius puternya sangat menyenangkan dan bener-bener enak lah pokoknya. Kemudian juga untuk tarikannya nih, tarikan awalan nih, kita coba gas sedikit. Tuh, langsung narik banget. Untuk kelas 1500 cc tuh ini enak banget gitu. Nah, dan untuk bantingan suspensinya juga tidak mengecewakan pastinya, memang tidak terlalu empuk. Tapi ya seperti itu harapannya. Karena kalau misalnya terlalu empuk nanti takutnya limbung. Nah, ini depan ada polisi tidur. Kita coba. Yoi, empuk. Nah, untuk Yaris S tahun 2012 ini harga DP-nya murah banget guys. Karena DP-nya ini kalian cukup merogoh kocek sebesar Rp16.900.000. Kalian udah bisa bawa pulang mobil ini dengan angsurannya selama 4 tahun 4 jutaan aja. Tapi kalau misalnya kalian gak suka kredit, kalian pengen cash juga bisa banget. Kita buka harga di 139 juta dan masih bisa nego. Apalagi mobil ini bener-bener mint condition, gak ada masalah di transmisi, mesinnya masih halus. Pokoknya kalian langsung datang aja ke Alisan Otomobil yang lokasinya ada di Bursa Mobil Bintaro Sektor 7. Kalian juga langsung bisa hubungi marketingnya, ada nomornya di bawah sini. Nanti kita cantumkan ya. Nah, kalian juga bisa test drive sama mobil ini kalau misalnya kalian penasaran. Jangan lupa juga guys untuk follow Instagram dan TikTok kami di @mobilbagusindonesia. Pokoknya logonya sebiru-biru langit. Dan jangan lupa guys untuk di like, di komen,
share ke teman-teman kalian yang lagi cari hatchback mobil-mobil tahun 2012 dan 2013an. Dan jangan lupa guys untuk di subscribe. Oke? Bye-bye.